for the fame, walking my lane with my mates, and you hustling, got it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sosiologi kelas 11 dengan kompetensi dasarnya yang terdapat pada 3.4, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan revolusi konflik agar terciptanya kehidupan damai di dalam masyarakat. Maka dari itu, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis upaya penyelesaian konflik, dan peserta didik dapat menilaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kaitan dari surah Ali Imran ayat 103 dengan materi kita hari ini adalah, menurut Sujono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial, baik itu individu ataupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan dengan cara menantang pihak lawan disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan. Hal ini dapat membuat suasana menjadi tidak baik dan masyarakat menjadi tidak aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Selain itu, ada juga pepatah Minang, yaitu pucuk pau sadang tajelo, panjulik buah lagundi, nak jauh silang sangketo, pahuli baso jobasi. Keterkaitan nilai budaya Minangkabau dan dengan materinya adalah itulah keterkaitan dari surah Al-Imran dan pepatah Minangkabau dalam materi hari ini. Sebelum masuk ke materi kali ini, kita bahas sedikit tentang materi yang lalu, yaitu materi yang lalu adalah bentuk-bentuk dari konflik sosial. Banyak sekali pendapat para ahli yang mengutarakan tentang bentuk-bentuk dari konflik sosial. Di sini kita ambil contoh, yaitu ketegangan antar pribadi. Bila masih berada pada tahap prakonflik, sebelum konflik itu menjadi lebih berkembang, sebenarnya itu bisa kita elakkan dengan adanya jalan alternatif. Jalan alternatif itu adalah suatu kantong penyelamat konflik, yang dimana dorongan agresif atau sifat bermusuhan tersebut dapat kita salurkan kepada jalan yang lebih baik agar tidak dapat memutuskan solidaritas atau pertentangan lebih lanjut. Nah, dari contoh bentuk sosial tadi, yaitu yang kita ambil adalah ketegangan antar pribadi, itu dapat kita elakkan dengan cara adanya lelucon atau humor. Konflik dapat diselesaikan dengan cara praktis, yaitu mengelakkan, mencari pihak ketiga, kompromi, bercanda, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara praktis tersebut? Bila konflik hanya disebabkan oleh faktor tunggal dan tidak ada kerumitan dari berbagai faktor lainnya, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu proses sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, bahkan kelompok sosial, yang menyesuaikan dirinya agar masalah cepat teratasi dan keseimbangan sosial tercapai. Tapi, bila ada konflik karena interaksi bertingkat, seperti adanya semakin tingginya intensitasnya, adanya kekerasan, seperti adanya senjata tajam,
banyaknya korban jiwa, maka cara menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan cara resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik adalah suatu upaya untuk penanggulangan atau penyelesaian masalah untuk mencari suatu kesepakatan antar pihak-pihak yang memiliki konflik. Banyak para ahli berpendapat tentang tahap-tahap dari resolusi konflik. Di sini saya ambil satu dari para ahli tersebut. Di sini dia berpendapat bahwa ada 4 tahap. Pertama yaitu menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, menegakkan perdamaian, membangun perdamaian jangka panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu menciptakan perdamaian. Pihak-pihak yang berkonflik didekatkan, didorong, dan diyakini agar mempunyai suatu kesepakatan secara sukarela. Yang kedua yaitu menjaga perdamaian dengan cara menempatkan polisi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga yaitu menegakkan perdamaian dengan cara menyelesaikan paksa oleh pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan. Yang keempat, membangun perdamaian jangka panjang, yaitu suatu usaha untuk menyelesaikan akar penyebab konflik dan meletakkan dasar kepercayaan pada antar pihak agar sampai ke jangka panjang. Sekarang ini kita sedang dihadapkan suatu konflik sosial berupa adanya pandemi COVID-19. COVID-19 terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia, yang dapat mengancam segala aspek, baik itu ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. For the fame, walking my lane with my mains when you're hustling, gotta count me in. Taking my time, I don't whine, am I ballin'? State of mind, walking my charm for the dogs all day. I'll make it mine, making up my way, make up the way I play. I'm working out my pace. Well, if you haven't noticed, put it on relay. We're gonna be okay. It's a brand new day. I just hope you know this. I got money, honey, ain't it funny how I spend time to get some done? Oh, I got money, honey, hustling, hustling, keep it coming, count me in. I'm ballin', save up my Pemerintahan sudah mengeluarkan instruksi yaitu physical distancing. Sebelum itu, pemerintahan sudah menyuruh kita untuk tetap di rumah saja atau kita dikarantina, bisa juga disebut dengan lockdown. Instruksi physical distancing tersebut menciptakan suatu kerentanan sosial, terutama bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor informal, di mana dia mendapatkan penghasilan setiap hari yang tidak menentu dan tidak mempunyai gaji pokok. Kondisi kerentanan sosial ini adalah suatu dampak nyata yang terjadi karena pandemi COVID-19. Kerentanan sosial mempunyai dampak. Di sini saya akan jelaskan ada 3 dampak. Pertama yaitu adanya sifat apatis, terjadinya irasional, dan kriminalitas. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu sifat apatis. Setelah adanya instruksi physical distancing, masih banyak masyarakat yang keluar rumah
yang berkumpul-kumpul secara ramai padahal tidak ada kepentingan. Bahkan masih ada masyarakat yang mudik ke daerah kampung halamannya. Apakah sifat apatis ini salah? Menurut sosiologi, ini tidak dapat dikatakan salah atau non-etis. Saudara-saudara, untuk pulang ke rumah tidak berkumpul atau berkerumun, berkumpul atau akhir-akhir ini dimanapun sedang viral. Bapak-bapak dari kepolisian dan TNI bergabung selalu mengingatkan pada saudara-saudara kami warga Pekalongan khususnya di Kajen merbak atau merajalela. Jadi bersinggungan, ya. Jadi harapan kami untuk menjaga virus corona. Demikianlah, terima kasih. Mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, tindakan irasional. Banyak masyarakat yang percaya dengan pengobatan atau cara pencegahan agar tidak terpapar oleh COVID-19 padahal belum ada penelitian secara ilmiah. Seperti contohnya, berjemur di rel kereta api. Belum ada para peneliti yang meneliti bahwa itu dapat mencegah COVID-19. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Apalagi kita disuruh di rumah saja, tidak mendapatkan bantuan, apa saja dapat dilakukan oleh orang agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat sekitar dianggap wajar gitu, ya. Masih memanfaatkan situasi pandemi corona, pencurian kotak amal terjadi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan saat sebagian warga memilih beribadah di rumah. Aksi tersangka pelaku diketahui dari rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat ia mengambil kotak amal masjid. Tersangka yang didatangi warga kemudian mengaku sebagai orang dalam pemantauan atau ODP kasus corona. Warga dan anggota polisi tak berani mendekat, apalagi pelaku mengancam menularkan virus corona kepada warga yang mencoba menangkapnya. Tujuannya waktu pertama saya tanya, dia bilang cuma numpang ngecas. Numpang ngecas karena dia datang ke rumah temennya, dia bilang gak sudah dikunci pintu. Tapi anehnya saya datang kontakan itu orang kenal saya semua. Gitu. Warga sini, Pak? Bukan, dia ngakunya anak atau anak abang. Dia tinggal di mana di sini, Pak? Selama dia bilang datang ke rumah temennya, tapi rumah temennya pun nggak jelas tadi sudah datangnya. Sebenarnya sudah banyak program atau bentuk bantuan yang dilakukan pemerintah untuk membantu semua masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Banyak juga aktor yang harus membantu pihak pemerintah. Salah satunya yaitu untuk peran perguruan tinggi. Pemerintah dapat melibatkan perguruan tinggi menjadi mitra dalam memecahkan persoalan yang terjadi dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga, perguruan tinggi bisa dilibatkan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk sektor swasta. Pemerintah dapat melibatkan sektor swasta untuk penanggulangan dana atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi diharapkan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersumber dari APBD maupun APBN.
tetapi juga ada bantuan dana sosial dari sektor swasta. Sehingga diharapkan kebijakan yang berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ada. Diharapkan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah dapat meminimalisir potensi kerentanan sosial dan dampaknya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pemerintah menjalankan kebijakan, terlebih dahulu menyiapkan strategi antisipasi dari potensi kerentanan sosial yang akan terjadi di masyarakat, agar tidak melahirkan berbagai masalah baru. Bahkan masyarakat mulai khawatir akan terjadi lagi penjarahan seperti tahun 1998 akibat tingkat frustasi masyarakat yang mulai tinggi karena dihadapkan kerentanan sosial ini. Semoga pandemi COVID-19 dapat teratasi dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas, baik itu secara sosial, ekonomi, seperti biasanya yang kita lakukan sebelum adanya pandemi ini. Sekian materi dari saya, yaitu konflik sosial. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded.